nanti. Ustaz Lutfi setelah selesai tinggal di masjid, ternyata terus bergabung dengan jamaah tabligh. Gabung dengan jamaah tabligh dengan markas yang ada di Tamuh, tapi cuma dengar-dengar saja, tapi tidak ikut. Tapi dengan beliau mempunyai satu keberanian yang tidak dimiliki oleh kawan-kawan yang lain. Rasa-rasanya anak Indonesia yang pertama naik mimbar untuk menyampaikan khutbah di khalayak orang ramai yang kebanyakannya adalah warga Mesir, itu adalah akhi Ustadz Lutfi Yusuf. Kata orang Arab yang walaupun bahasa Arabnya mukasar, bahasa Arabnya kadang-kadang tersalah-salah, tapi dengan beliau punya keberanian yang seperti itu. Setelah selesai studi di kuliah tarbiyah, beliau lanjut ikut tabligh, kemudian meninggalkan kami pergi ke Pakistan untuk mendapatkan gelar Maulana dengan Mufti. Jadi kalau dengan jenjang pendidikan beliau itu sama dengan MA, itu beliau dapatkan pada masa beliau di Pakistan. Jadi di antara daripada yang menarik dengan akhi Al-Fadhil Ustadz Lutfi Yusuf, itu dengan beliau mempunyai satu sifat yang Masya Allah tabarakallah, tawadhunya sangat-sangat tinggi sekali. Kalau untuk urusan hukum, hakam, halal dan haram, pasti akan rujuk kepada Habib. Begini Nurai, Nur, kayak kawan, dan sanak, gitu dengan bahasa antara sesama kami. Dan sanak nengkapa, kayak dan sanak, hehehe, ketawa seperti itu. Jadi dengan kita sangat mesra sekali dengan sepanjang kita di Mesir. Kata orang Arab, maaf, kata orang Malaysia, tak pernah bergaduh, tidak pernah bermusuhan. Di samping beliau orang kaya. Anak orang kaya, anak bos terkaya di Banjarmasin yang menguasai minyak untuk di Kalimantan Selatan. Tuh tanyakan saja bos minyak Banjarmasin siapa? Itu Tuan Haji Yusuf. Haji Yusuf orang tua kepada Ustadz Lutfi Yusuf. Jadi dengan kemampuan orang tua beliau yang sangat ketara tadi itu, hidup kita di asrama jadi sejahtera. Misalnya kita kalau tak ada duit, kita minjam duit dengan duit beliau. Dan juga kalau kita tidak bisa berbelanja, beliau yang berbelanja. Pendek kata dengan tahun kita betul-betul terasa nyaman dan nikmat sekali dengan keberadaan Ustadz Lutfi. Pertama orangnya pemurah, yang kedua berjiwa sosial, khususnya ajak kawan-kawan untuk senantiasa selalu komitmen melaksanakan sholat berjamaah. Di Banjarmasin, bukan cuma untuk Banjarmasin. Kalau tadi dengan berita meninggalnya beliau, itu berarti Kalimantan Selatan dan juga Kalimantan Utara, Barat dan Timur betul-betul kehilangan salah seorang daripada figur, salah seorang daripada ustadz, salah seorang daripada alim. Beliau alim. Dalam surah kita yang alim hanya dalam beberapa orang saja, yang diantara lain adalah Ustadz Lutfi Yusuf. Jadi bukan cuma hanya haraki dinamis dalam dunia dakwah, tapi juga dakwah dengan ilmu. Jadi di Banjarmasin insya Allah belum ada penggantinya. Belum ada penggantinya. Baik itu dengan semangatnya atau juga dengan keberaniannya. Siapa orang yang pertama yang memasyarakatkan atau yang berubah suasana dan keadaan di Martapura sekalipun, pengajar-pengajar di sana berlangsung. Apabila kalau sudah sampai menjelang waktu Isya terus, kalau sampai terus berkelanjutan nanti sampai kepada taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim, salat Isya ya imma akan tertinggalkan jamaahnya atau juga hanya dikerjakan oleh dalam beberapa orang saja. Syekh Ustadz Lutfi pernah dituduh tidak paham hukum, tidak mengerti saat ketika majlis lagi sedang berlangsung, karena sudah tahu budaya Kalimantan dan juga budaya Indonesia itu seperti apa. Budaya yang meninggalkan salat berjamaah karena maulidan, atau juga meninggalkan salat berjamaah karena kenduri atau karena acara atau juga karena meeting. Ustadz Lutfi azan saat ketika waktu tiba. Tiba Isya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa itu anak? Mesir gak tahu halal pas segala macam, gak tahu hukum makam, diserang habis-habisan. Tapi sekarang jamaah tabligh di seluruh Kalimantan dan tidak kecuali juga dengan Indonesia turut banyak. Mereka yang preman, mereka yang tidak kenal agama, mereka yang tidak tahu masjid, mereka yang tidak kenal jamaah. Itu dengan berkat usaha dakwah daripada beliau yang sehingga Kalimantan secara keseluruhannya mengenal kita ini sebagai hamba, mengenal atau dapat memperkenalkan kepada kita sebagai hamba yang patut untuk kita patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Jadi dengan kepergian beliau, Kalimantan secara khusus kehilangan salah seorang figur, salah seorang daripada ahli dakwah, salah seorang daripada yang bergerak tanpa meminta sanjungan dan pujian daripada sesiapa, dengan markas Al-Ihsan Banjarmasin dan juga dengan beberapa markas-markas yang ada di seluruh Kalimantan. Sebut saja nama Ustadz Lutfi Yusuf, semuanya kenal, baik di pihak aparat polisian, tentara, atau juga di kalangan pejabat-pejabat, sebab orangnya sedikit cukup lumayan garang, atau juga di kalangan bapak-bapak kiai, ulama-ulama, semuanya kenal dengan Aki Al-Fadil Ustadz Lutfi Yusuf yang telah pergi dijemput oleh Allah pada sore hari tadi. Jadi ini diantara daripada pengalaman Abi dengan Ustadz Lutfi, yang walaupun beliau sudah sibuk dalam dunia dakwah, yang walaupun barangkali beliau tahu Syekh Nuruddin Al-Banjari Al-Makki tidak pernah ikut khuruj dalam bentuk tartib jamaah 3 hari seminggu 40